Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Yang lain suaranya gimana nih? Bisa terdengar suara saya? Bisa, Bu. Hanya Rizky saja. Yang lainnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Oke, kita mulai saja. Tapi sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pertemuan sebelumnya sudah ini ya, sudah apa? Sudah ditugaskan tentang reaksi redoks ya, latihannya ya. Kita lihat dulu sebentar. Latihan redoks yang sudah diserahkan adalah 23 orang. Yang belum menyerahkan di sini 12 orang. Ada Leon, Cantika, Muhammad Anam, Muhammad Anggana, Rima, Immanuel, Holidah, Natasha, Fauzia, Zahra, Wildan, dan Ubaidillah. Ditunggu ya, ini ya latihannya ya, yang belum mengumpulkan. Oke, hari ini kita akan bahas dulu latihan 2 redoks. Kita ambil punyanya. Iya, siapa ini? Punyanya Syakila ya. Syakila ada ya? Oke, kita akan bahas latihan 2 redoks. Tentukan zat pengoksidasi atau oksidator dan zat reduksi atau reduktor. Kemudian hasil oksidasi, hasil reduksi dari persamaan kimia tersebut. Yang pertama yaitu yang A ya. CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Hanya kan di sini plus 1 ya, hanya plus 1 berarti dikalikan 4 berarti plus 4. Kemudian harus sama dengan 0 ya. Kalau harus sama dengan 0 berarti min 4, berarti C-nya adalah min 4. Kemudian O2, O2 ini unsur bebas berarti biloknya 0. Kemudian CO2, O-nya adalah min 2, min 2 kali 2 berarti min 4. Min 4 harus sama dengan 0 berarti plus 4. Berarti C-nya plus 4. Kemudian 2H2O, O-nya min 2. Nah, min 2 berarti harus sama dengan 0, berarti berapa? Plus 2 ya. Nah, plus 2 dibagi 2 jadi plus 1. Kita lihat atom C di sebelah kiri dengan atom C di sebelah kanan. Min 4 ke plus 4 berarti naik. Kalau naik berarti oksidasi. Berarti reduktornya adalah CH4, kemudian hasil oksidasinya adalah CO2. Kemudian yang O2, O2 di sebelah kiri biloknya 0. Nah, kemudian di sebelah kanan O2-nya itu adalah min 2 ya. Nah, min 2. Berarti apa? Turun. Kalau turun berarti namanya apa? Reduksi. Berarti oksidatornya adalah O2, kemudian hasil reduksinya adalah CO2 atau H2O ya. Kemudian selanjutnya yang B. 2Ca plus O2 menghasilkan 2CaO. Ca-nya biloknya 0 karena dia unsur bebas. Kemudian O2 juga biloknya 0 karena unsur bebas. Kemudian CaO, O-nya min 2, Ca-nya plus 2. Ca, kita lihat atom Ca di sebelah kiri dengan atom Ca di sebelah kanan. 0 ke plus 2, berarti apa ini? Naik. Nah, kalau naik berarti apa?
oksidasi. Kalau oksidasi berarti reduktornya adalah Ca, kemudian hasil oksidasinya adalah CaO. Kita lihat O2 di sebelah kiri, biloknya 0, di sebelah kanan min 2, berarti apa? Turun. Nah, kalau turun berarti apa? Reduksi. Berarti oksidatornya adalah O2, hasil reduksinya adalah CaO. Kemudian yang C. Yang C, KOH plus Br2 menghasilkan KBr plus KBRO plus H2O. Nah, kebetulan ini KOH-nya sama ya, ini H-nya adalah plus 1, O-nya min 2, K-nya plus 1. Kemudian BR2-nya adalah biloknya 0. Kemudian KBR itu plus 1, harus sama dengan 0, berarti BR-nya min 1. Kemudian KBRO, O-nya min 2, K-nya plus 1, harus sama dengan 0, berarti BR-nya plus 1. Kemudian O-nya min 2 harus sama dengan 0, berarti plus 2 dibagi 2 berarti plus 1. Kita lihat K di sebelah kiri dengan K di sebelah kanan sama ya. Biloknya O di sebelah kiri dengan bilok O di sebelah kanan sama juga. H di sebelah kiri dengan H di sebelah kanan sama juga. Kita lihat yang BR. BR2 di sini 0 di sebelah kirinya. Di sebelah kanan BR-nya ada min 1 dan juga ada plus 1. Berarti 0 ke min 1 itu apa? Turun. Kalau turun berarti reduksi. Kalau reduksi berarti oksidatornya adalah BR2, kemudian hasil reduksinya adalah KBr. Lalu, nah, BRO, 0 ke plus 1. 0 ke plus 1 berarti naik. Kalau naik berarti oksidasi, berarti reduktornya adalah BR2, hasil oksidasinya adalah KBRO. Ini ya, hasil oksidasinya KBRO. Selanjutnya yang D. NiO plus H2 menghasilkan Ni plus H2O. O-nya min 2, berarti harus sama dengan 0, berarti plus 2. H2-nya adalah 0 biloknya. Kemudian Ni karena dia unsur bebas biloknya 0. O-nya min 2 harus sama dengan 0, berarti plus 2 dibagi 2 berarti plus 1. Kita lihat Ni di sebelah kiri dengan Ni di sebelah kanan. Plus 2 ke 0, turun. Kalau turun berarti reduksi ya. Reduksi berarti oksidatornya adalah NiO. Kemudian H2 di sebelah kiri dengan H2 di sebelah kanan, 0 ke plus 1 berarti naik. Nah, kalau naik berarti oksidasi, berarti reduktornya adalah H2. Kemudian hasil oksidasinya adalah H2O, hasil reduksinya adalah Ni. Selanjutnya yang E. C2H4 plus 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 2H2O. H-nya plus 1, nah plus 1 kali 4 berarti plus 4. Harus sama dengan 0 berarti min 4. Nah, min 4 kemudian dibagi 2. Nah, bagi 2-nya dari mana? Dari C2H4. Berarti biloknya berapa? Min 2. O2 ini unsur bebas, berarti biloknya 0. Kemudian CO2, O-nya min 2. Min 2 kali 4, min 2 kali 2 berarti min 4. Min 4 harus sama dengan 0, berarti plus 4. Berarti C-nya adalah plus 4. Kemudian 2H2O, min 2, harus sama dengan 0, berarti plus 2 dibagi 2, berarti plus 1. Kita lihat C di sebelah kiri dengan C di sebelah kanan ya. Min 2 ke plus 4 berarti naik. Nah, min 2 ke plus 4 berarti naik. Kalau naik berarti oksidasi. Berarti reduktornya adalah C2H4. Kemudian hasil oksidasinya adalah CO2. Kemudian oksigen. O2 di sebelah kiri dengan O2 di sebelah kanan. 0 ke min 2 berarti turun. Kalau turun berarti reduksi. Berarti oksidatornya adalah O2. Kemudian hasil reduksinya adalah H2O.
H2O atau CO2 ya. Selanjutnya yang F. Yang F ini AS plus NO3 min menghasilkan ASO43 min plus NO. AS-nya sini unsur bebas, berarti biloknya 0. Kemudian O-nya min 2. Min 2 kali 3 berarti ini berapa, Syakila? Plus 2 apa? Mana Syakila, ada nggak? Min 2. Mana? Tadi bukannya udah masuk ya Syakila? Mix saya nggak bisa, Bu. Oke. O-nya min 2 kali 3 berarti min 6. Min 6 harus sama dengan min 1, berarti plus 5. Berarti N-nya adalah plus 5. Kemudian O-nya kan min 2. Min 2 kali 4 berarti min 8. Min 8 harus sama dengan min 3. Nah, ini kan min 3 ya. Berarti plus 5. Plus 5 dikurangi 8 hasilnya min 3. Berarti AS-nya plus 5. Kemudian O-nya min 2. Min 2 harus sama dengan 0 berarti plus 2. Kita lihat AS di sebelah kiri dengan AS di sebelah kanan naik ya, berarti oksidasi. Berarti reduktornya adalah AS. Nah, reduktornya adalah AS, kemudian hasil oksidasinya adalah ASO43-. Selanjutnya adalah N. N di sebelah kiri plus 5. N di sebelah kanan plus 2, berarti turun. Kalau turun berarti reduksi. Berarti oksidatornya adalah NO3-. Kemudian hasil reduksinya adalah NO. Ini ya hasil reduksinya. Selanjutnya yang G. 2Al2O3 menghasilkan 4Al plus 3O2. O-nya min 2. Min 2 kali 3 berarti min 6. Min 6 harus sama dengan 0 berarti plus 6. Plus 6 dibagi 2. Nah, berarti plus 3. 4Al. Nah, karena dia unsur bebas, berarti biloknya 0. 3O2, berarti biloknya 0. Plus 3 ke 0, berarti turun. Nah, kalau turun berarti apa di sini? Reduksi. Berarti oksidatornya adalah Al2O3, kemudian hasil reduksinya adalah Al. Selanjutnya O. O di sebelah kiri min 2 biloknya. O di sebelah kanan biloknya 0. Berarti naik. Kalau naik berarti oksidasi, berarti reduktornya adalah Al2O3, kemudian hasil oksidasinya adalah O2. Nah, kalau oksidator dan reduktornya sama, nih kan ya, sama-sama Al2O3, berarti namanya reaksi apa? Ada yang tahu ini reaksi apa? Steven? Steven ada? Steven ada nggak? Ada yang tahu ini reaksi apa namanya? Kalau oksidator reduktornya sama, berarti namanya reaksi apa? Siapa ini? Rizky Hidayat. Rizky ada ini? Nggak ada yang tahu. Rima, coba Rima jawab apa? Reaksi apa namanya? Nggak ada yang tahu, berarti nggak dibaca nih PPT-nya. Kalau misalkan oksidator, reaksi autoredox bukan? Autoredox, apa namanya? Dispropo apa konvolversionasi? Dispopro. Iya, betul. Reaksi disproporsionasi ya. Karena apa?
oksidator dan reduktornya sama-sama Al2O3, sama-sama oksidator reduktornya sama. Kalau misalkan hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama, berarti namanya reaksi apa? Apa namanya? Konproporsionasi. Ya, betul. Reaksi konproporsionasi. Kalau hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama, berarti namanya reaksi konproporsionasi. Selanjutnya yang H, kita lihat CO-nya adalah min 2. Min 2 kali 3 berarti min 6. Ca-nya kan plus 2 ya. Nah, dilihat lagi nanti di PPT-nya Ca itu berapa. Nah, plus 2 min 6 harus sama dengan 0. Berarti berapa? Plus 4 ya. Plus 2 tambah 4 itu kan 6. 6 dikurangi 6 berarti 0. Berarti C-nya adalah plus 4. Kemudian H-nya plus 1 harus sama dengan 0. Berarti Cl-nya min 1. CaCl2. Ca-nya plus 2. Cl-nya min 1. Min 1 kali 2 berarti min 2. Kemudian H2O. O-nya min 2. Min 2 harus sama dengan 0, berarti plus 2. Plus 2 bagi 2 berarti plus 1. O-nya adalah min 2. Min 2 kali 2 berarti min 4. Min 4 harus sama dengan 0, berarti plus 4. Berarti bilog C-nya adalah plus 4. Kita lihat atom Ca di sebelah kiri dengan atom Ca di sebelah kanan. Ca-nya bilognya plus 2. Di sebelah kanan plus 2. Sama ya. C di sebelah kiri plus 4. C di sebelah kanan plus 4. O di sebelah kiri min 2. O di sebelah kanan min 2. H di sebelah kiri plus 1. H di sebelah kanan plus 1. Cl di sebelah kiri min 1. Cl di sebelah kanan min 1. Tidak ada yang berubah ya. Nah, kalau misalkan tidak ada yang berubah, berarti yang H ini bukan reaksi redoks gitu ya. Karena apa? Tidak ada reaksi oksidasi dan juga tidak ada reaksi reduksi. Jadi yang persamaan H ini bukan reaksi redoks. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? PPT-nya sudah diperbarui, nanti tinggal dilihat saja untuk reaksi redoks. Di paling bawah ini ada materi tentang tata nama senyawa. Oke, kita langsung masuk ke materi tata nama senyawa ya. Merupakan lanjutan dari reaksi redoks. Nah, tata nama senyawa ini merupakan suatu aturan yang diatur oleh para ilmuwan, oleh Badan Internasional UPEC ya. Jadi karena senyawa itu banyak di alam, jadinya para ilmuwan akhirnya memutuskan untuk untuk memberikan nama-nama dalam suatu senyawa tersebut agar memudahkan kita untuk memudahkan kita untuk mengenal nama senyawa tersebut ya. Contoh seperti ini. Kita pastikan kalau misalkan nggak punya nama, pastikan dipanggilnya hanya hey saja ya. Nah, tujuan kita diberikan nama ini adalah apa? Supaya apa? Ada yang tahu kenapa sih kita harus punya nama? Apa ini? Nggak ada yang jawab. Identitas. Kenapa? Identitas. Boleh. Terus apa lagi? Tanda pengenal. Bisa. Ada lagi? Tidak ada. Untuk memudahkan kita, betul ya, untuk memudahkan kita mengenal satu sama lain, agar mudah untuk dipanggil, dan lain sebagainya ya. Makanya kenapa kita harus punya nama ya. Seperti halnya senyawa juga ternyata banyak sekali.
Jadi para ilmuwan akhirnya memutuskan untuk mengatur atau untuk membuat aturan dalam suatu senyawa gitu ya. Di sini untuk tata nama senyawa, sini ada senyawa anorganik, kemudian ada senyawa organik. Nah, untuk senyawa organik di sini ada senyawa kovalen biner, kemudian ada senyawa ion, ada asam dan juga basa. Sedangkan untuk tata nama senyawa organik ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di kelas 12 gitu ya. Oke, yang pertama yaitu tata nama senyawa kovalen biner. Senyawa kovalen, masih ingat ya, senyawa kovalen atau ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terbentuk antara non-logam dengan non-logam, gitu ya. Nah, kemudian apa sih senyawa biner? Nah, senyawa biner ini adalah senyawa yang hanya terdiri dari 2 atom unsur. Namanya aja biner ya, berarti 2 atom unsur. Nah, aturan yang pertama adalah unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan ditulis paling depan. Di sini ada B, Si, C, S, As, P, N, H, Si, Br, Cl, O, dan F. Nah, rumus kimia amonia, contohnya di sini adalah rumus kimia amonia. Lazimnya dia ditulis NH3, bukan H3N, gitu ya. NH3, kita lihat di sini N dan H. Karena N ini lebih dulu ya, nah lebih dulu maka ditulisnya adalah NH3, bukan H3N. Kemudian rumus kimia air, nah air ini adalah H2O, bukan OH2. Ini kan hanya lebih dulu dibandingkan dengan O. Ini aturan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk penamaan, nama non-logam plus nama non-logam ditambah dengan akhiran ida. Atau nama unsur pertama diikuti dengan unsur kedua ditambah akhiran ida. Gitu ya. Ini adalah aturannya. Contoh, HCl. Nah, H ini adalah unsur pertama, kemudian Cl ini adalah unsur kedua, berarti namanya adalah H itu kan hidrogen, nah Cl itu adalah klor. Baru tambahkan dengan ida, berarti hidrogen klorida. Kemudian H2S. H-nya adalah unsur pertama, S-nya adalah unsur kedua. H-nya adalah hidrogen, S-nya adalah sulfur. Tambahkan ida, jadi hidrogen sulfida. Selanjutnya, jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani. Kalau 1 berarti namanya mono. Kalau 2 berarti di. 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, untuk indeks 1 atau mono, jika dia di depan, maka tidak perlu disebutkan. Contoh di sini adalah CO. CO itu adalah karbon monoksida, jadi bukan monokarbon monoksida. Jadi kalau misalkan di depan, kalau 1, mononya tidak usah ditulis, gitu ya. Jadi karbon monoksida, tapi kalau di keduanya boleh karbon monoksida, gitu ya. Kemudian yang kedua, CO2. Harusnya kan monokarbon dioksida ya. Nah, ini kalau mono tidak usah ditulis. Berarti karbon dioksida. Ini adalah yang benar. Kemudian N2O4. N-nya ada 2. Nah, N-nya ada 2 berarti pakai awalan di. Nah, awalan di berarti di nitrogen. O-nya ada 4 berarti pakai awalan tetra. Berarti di nitrogen tetra
oksida. Kemudian N2O3, N-nya ada 2, berarti pakai awalan di. Di nitrogen, O-nya ada 3, berarti pakai awalan tri. Di nitrogen trioksida. Itu ya. Coba contoh lainnya adalah N2O5. Coba ada yang tahu N2O5 berarti namanya apa? Ada yang bisa jawab N2O5? Di nitrogen penta. Penta? Oksida. Betul. Di nitrogen pentaoksida. Betul ya. Di nitrogen pentaoksida. Oke, contoh lainnya adalah N2O. Berarti namanya apa? N2O. Di nitrogen oksigen. Oksida. Pakai mono nggak? Pakai. Oke, jadi namanya apa? Di nitrogen monoksida. Betul. Di nitrogen monoksida. Kalau di yang kedua pakai ya mononya ya, tapi kalau misalkan di depan nggak usah dipakai. Kalau yang kedua berarti dipakai. Di nitrogen monoksida. Oke, contoh lainnya adalah P2O3. P2O3. P itu adalah fosfor. Ada yang coba? Apa namanya ini? P itu fosfor namanya. Apa? Di fosfor monoksida. O3, O-nya ada 3. Di fosfor trioksida. Betul. Di fosfor trioksida. Benar ya? Nah, pakai awalan di karena P-nya ada 2, pakai awalan tri karena O-nya ada 3. Ini ya. Jadi di fosfor trioksida. Lalu senyawa yang sudah umum dikenal tidak perlu mengikuti aturan di atas. Contohnya seperti apa? H2O. H2O ini adalah air, kemudian NH3. NH3 ini adalah amonia, kemudian CH4. CH4 ini adalah metana. Jadi kalau untuk yang umum tidak perlu mengikuti aturan di atas. Kemudian pengecualian. Awalan Yunani tidak digunakan untuk senyawa molekular yang mengandung hidrogen. Ya, jadi yang mengandung hidrogen tidak usah menggunakan awalan Yunani. Contoh. Ini ya, H2S ini ya. Ini kan harusnya dihidrogen sulfida ya. Iya benar, dihidrogen sulfida. Harusnya, tapi kalau untuk hidrogen ini dia tidak usah menggunakan awalan Yunani. Jadi tetap ya hidrogen sulfida. Itu ya. Jadi ini pengecualian untuk hidrogen. Oke, selanjutnya adalah tata nama senyawa ion. Untuk senyawa ion berarti dia ikatan ion ya. Nah, berarti ikatan yang terbentuk antara logam dan non-logam gitu ya. Nah, untuk tata nama senyawa ion, penamaannya adalah nama kation atau nama logam, ditambah dengan nama anion atau nama non-logam, plus akhiran ida. Ingat ya, logam itu ada di golongan 1A, 2A. Rumus senyawanya berarti gimana? Unsur logam ini ditulis paling depan, baru diikuti dengan unsur non-logam. Contoh di sini adalah NaCl. Nah, NaCl berarti natrium klorida. Na-nya adalah logam, klornya adalah non-logam, tambah akhiran ida. Jadi natrium klorida. Kemudian ada lagi natrium sulfat, berarti Na2SO4. Atau contohnya apa sini? Sama ya, natrium klorida, kemudian kalsium klorida. Jika unsur logam mempunyai lebih dari satu muatan, nah kalau lebih dari satu muatan,
atau bilangan oksidasinya, maka gimana rumusnya? Nama kation atau nama logam di sini plus bilangan oksidasi logam ditambah dengan nama anion atau non logam plus akhiran ida, gitu ya. Kita lihat tabelnya dulu. Di sini ada beberapa jenis kation. Kationnya, oh salah ini kation, anion. Beberapa jenis anion. Untuk yang kation ya, Pb2+. Nah, Pb2+ berarti dia timbal 2 karena muatannya 2 ya, berarti timbal 2. Kemudian ada lagi Pb4+. Berarti timbal 4. Kemudian Fe2+ berarti besi 2. Fe3+ berarti besi 3. Hg+ berarti raksa 1, Hg2+ berarti raksa 2, itu ya. Nah, ini untuk yang bilangan oksidasinya lebih dari 1. Lalu bagaimana aturannya? Seperti yang tadi. Jadi nama kation atau nama logam plus bilangan oksidasi logam plus nama anion atau non logam plus akhiran ida. Sini ya. Contoh. Tembaga 1 oksida. Nah, tembaga itu Cu tadi ya, Cu. Kalau misalkan dia kalau misalkan tembaga 1 berarti muatannya adalah plus 1, berarti Cu plus. Ditambah oksida. Oksida itu kan oksigen, muatannya adalah min 2 ya. Karena harus sama dengan 0, berarti Cu-nya ini harus dikalikan 2. Nah, gitu ya. Berarti rumusnya adalah Cu. Karena Cu-nya ada 2, nah koefisiennya ini pindah ke sini. Cu2O. Jadi namanya adalah tembaga 1 oksida. Kemudian tembaga 2 oksida. Nah, tembaga 2 oksida itu kan berarti Cu karena 2 di sini berarti muatannya adalah plus 2. Ditambahkan dengan O2 min. Nah, ini harus sama dengan 0 kan. Plus 2 dikurangi 2 berarti 0. Nah, ini kan udah sama nih. Kalau udah sama berarti tidak usah dikalikan. Berarti senyawanya adalah CuO. Berarti namanya tembaga 2 oksida. Itu ya. Contoh lagi yang besi. Besi 2 klorida. Besi itu Fe. Karena besi 2 berarti muatannya adalah plus 2 ditambahkan dengan klorida. Klorida itu Cl. Nah, Cl itu kan min 1 ya. Nah, harus sama dengan 0, maka Cl-nya harus dikalikan 2. Nah, plus 2. Min 1 kali 2 berarti min 2. Min 2 plus 2 berarti 0. Berarti senyawanya gimana? Fe, Cl, 2-nya pindah sini. Nah, jadi namanya adalah besi 2 klorida. Rumus kimianya adalah FeCl2. Contoh. Besi 3 klorida. Fe berarti muatannya plus 3 ditambahkan dengan Cl, Cl min. Nah, harus sama dengan 0. Berarti Cl-nya harus dikalikan 3. Nah, 3 dikali min 1, min 3. Min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Berarti senyawanya adalah Fe, Cl, koefisiennya pindah. Jadi FeCl3. Ini ya, FeCl3. Berarti besi 3 klorida. Nah, selain dinamakan secara UPEC, ada juga yang dinamakan dengan nama trivial. Nah, apa sih trivial? Trivial itu nama dagang. Jadi, nama lazim gitu ya. Contoh, natrium klorida. Natrium klorida itu kan garam dapur. Nah, kalau misalkan nama dagangnya kan berarti garam dapur. Kan kalau misalkan kalian misalkan pergi ke warung, saya mau beli natrium klorida. Nah, tukang warungnya nggak ngerti apa itu natrium klorida. Nah, taunya garam dapur. Itu loh garam dapur. Nah, kan taunya garam dapur gitu. Jadi trivial itu adalah nama dagangnya atau nama lazimnya. Kalau UPEC-nya berarti kan seperti ini ya. Sedangkan natrium klorida itu adalah nama UPEC-nya. Nah, ini adalah nama UPEC-nya. Sedangkan ini nama lazim. Untuk nama latin, logam diikuti dengan akhiran O untuk ion logam yang bermuatan lebih rendah. Contoh di sini FeCl2. FeCl2 besinya kan besi 2.
Berarti dia muatannya lebih rendah, makanya dinamakan ferroklorida. Sedangkan yang bermuatan tinggi, lebih tinggi, sini FeCl3 ya, muatannya kan +3, diikuti dengan akhiran I. Berarti feriklorida. Itu ya. Ini untuk trivial. Kalau trivial banyak, jadi kita fokus ke UPEC aja. Ya, beberapa jenis kation, nanti tinggal dilihat saja kationnya. Misalkan Na muatannya berapa? Oh, Na muatannya +1. K muatannya berapa? K +1. Ag +1, gitu ya. Ini untuk yang monoatomik ya. Nah, ini ada yang poliatomik. Di sini ada oksalat, ada fosfit, ada fosfat, ada arsenit ya. Selanjutnya adalah tata nama senyawa asam. Untuk senyawa asam, penamaannya adalah nama hidrogen diganti dengan asam, plus nama anion, plus akhiran ida. Contoh di sini adalah HCl. H itu kan hidrogen, Cl-nya adalah klor, tambahkan ida, hidrogen klorida. Tapi kalau asam, untuk penamaan asam berarti hidrogennya diganti dengan asam. Asam klorida. HF berarti asam fluor, tambahkan ida, asam fluorida. Kemudian HBr, hanya asam, BR-nya adalah brom, tambah akhiran ida, jadi asam bromida. Kemudian HI, asam iodida, H2S, asam sulfida. Nah, ini kan untuk yang biner. Lalu bagaimana kalau misalkan poliatomik? Nah, kalau poliatomik berarti ion asam ditambah dengan anion sisa asam. Contoh di sini adalah asam fosfat. Nah, asam fosfat, asam itu kan H. Nah, asam itu H. Fosfat itu adalah PO4 3-. Ini kan +1, ini -3. Kan harus sama dengan 0, berarti H-nya dikalikan 3. Jadi 3H plus tambah PO4 3-. Berarti senyawanya adalah H3PO4. Contoh lain, H2SO4. Asam sulfat H+, nah, ditambahkan dengan SO4. SO4 2-. Kalau misalkan tidak tahu, nanti dilihat tabel yang tadi ya, anion dan kationnya. Ini SO4 muatannya -2. Kan harus sama dengan 0, berarti yang plus H plusnya ini dikalikan dengan 2. Itu ya, berarti ditulisnya adalah H. Koefisiennya pindah, SO4. -2-nya tidak usah ditulis lagi. Kalau untuk senyawa, muatan tidak usah ditulis. Jadi H2SO4. Ada lagi asam nitrat. H plus ditambah nitrat itu adalah NO3-. Nah, ini kan udah sama dengan 0. Berarti HNO3. Itu ya. Sama juga dengan asam fosfat. Asam fosfat berarti H plus ditambah PO4 3-. Harus sama dengan 0, berarti dikalikan 3. Berarti H3PO4. Ini ya, asam fosfat. Selanjutnya adalah tata nama senyawa basa. Nah, untuk basa ini adalah nama logam ditambahkan dengan hidroksida. Hidroksida itu OH. Berarti nama logam misalkan di sini Na. Ingat ya, golongan 1A, Na. Na itu kan muatannya +1, OH-nya -1, berarti udah sama dengan 0, tinggal ditulis saja NaOH. Jadi natrium hidroksida. Kemudian Ca ini muatannya +2, OH -1. Nah, harus sama dengan 0, berarti OH-nya dikalikan 2. Berarti Ca, OH 2 kali. Kalsium hidroksida. Ditulisnya pakai buka kurung ya, kalau misalkan gini, kalau misalkan tidak ada koefisien baru tidak usah pakai buka kurung, kayak NaOH. Contoh lagi adalah AlOH 3 kali. Al ditambahkan Al itu muatannya +3 ditambah OH, berarti OH-nya dikalikan 3, berarti Al OH 3 kali. Itu ya, karena ini ada 2 atom. Ada 2 atom ya, berarti buka kurung. Bukan seperti ini penulisannya AlOH 3, bukan. Kalau kayak gini beda. Ini kan berarti O-nya 1, O-nya 1, H-nya 3. Kalau seperti ini, nah
O-nya 3, O atomnya ada 3, H-nya ada 3. Beda ya. Jadi kalau misalkan ada koefisien di depan, berarti harus pakai buka kurung, tutup kurung. Jadi kalau kayak gini salah. Aluminium hidroksida, kemudian tembaga 2 hidroksida, barium hidroksida. Kalau tembaga 2 oksida sama aja, Cu2 plus ditambah 2OH min ya. Nah, berarti CuOH 2 kali. Selanjutnya adalah tata nama senyawa garam. Nah, untuk senyawa garam di sini penamaannya nama kation monoatomik ditambah dengan anion poliatomik atau nama kation poliatomik ditambah dengan anion monoatomik atau anion poliatomik. Contoh di sini adalah NaNO2, natrium nitrit. Na-nya natrium ya, berarti kationnya adalah Na+, kemudian nitrit berarti anionnya adalah NO2-. Ini karena plus 1, ini min 1, berarti sudah sama dengan 0, berarti langsung ditulis saja NaNO2. Kemudian magnesium itu muatannya plus 2, Mg2+. Fosfat itu adalah PO4 3-. Nah, kalau kayak gini gimana? Tinggal dikalikan silang saja. Mg-nya dikalikan 3, PO4-nya dikalikan 2. Nah, jadinya apa? Mg 3, PO4 2 kali. Oke ya. Besi 3 sulfat. Nah, besi itu kan Fe plus 3 ditambahkan dengan sulfat. Nah, sulfatnya adalah SO4 2-. Nah, berarti gimana? Tinggal dikalikan saja. Yang Fe-nya kita kalikan 2, kemudian yang S-nya kita kalikan 3. Berarti penamaannya adalah Fe, nah 2-nya pindah sini, Fe2, kemudian SO4, karena poliatomik ya, berarti pakai buka kurung, tutup kurung, 3. 3-nya pindah. Jadi Fe2, SO4, 3. Sama saja dengan HgCl. HgCl raksa 2, berarti Hg2 plus ditambah dengan klorida. Klorida itu Cl-, karena harus sama dengan 0, berarti Cl-nya dikalikan 2. Berarti HgCl2. Ini karena satu atom unsur, jadi tidak usah pakai buka kurung, tutup kurung ya Cl-nya. Kalau ini kan dia poliatomik ya. Kalau ini dia monoatomik. Jadi tidak usah pakai buka kurung, tutup kurung. Ada yang mau coba soal? Misalkan kalium sulfat. Nah, ada yang mau coba kalium sulfat? Kalium sulfat. Steven mau coba, Steven? Atau yang lain? Ada yang mau coba? Kalium sulfat. Kalium itu apa? Kalium itu K, Bu. K plus ya. Kalau sulfat? SO. SO apa? SO4. SO4 muatannya? Muatannya? Muatannya berapa? 2, Bu. Min 2. Ini ya. Ini kan ada nih ya. Nah, min 2. Berarti ini harus sama dengan 0. Berarti yang mana yang harus dikalikan? Plus 2, Bu. Yang K-nya ya. Nah, iya plus 2. Jadi K-nya yang dikalikan 2 ya. Nah, berarti rumusnya gimana? K2SO4. K2SO4. Betul ya. K2SO4. Oke. Yang lain, ada yang mau coba lagi? Kalium sulfit. Kalium sulfit. Sulfit itu apa?
Kita lihat sulfit. Ini ya, ini sulfit. Sulfit itu adalah SO3 2- ya. Nggak kelihatan. SO3 2-. Cobain. Siapa ini? Kalium sulfit. K-nya apa? Kaliumnya apa? +1. K+1 ditambah sulfitnya apa? SO3 -2. Iya, SO3 -2 harus sama dengan 0. Berarti K-nya dikali berapa? +2. Kalikan 2. Jadi rumus senyawanya K2SO3. K2SO3. Bener ya? Nah, Kak, jadi kalau misalkan biloknya belum sama, kalian harus kalikan di sini. Misalkan SO3-nya kan -2, kan harus sama dengan 0, berarti K-nya ini harus dikalikan 2. Ini kan +1 kali 2 itu +2. +2 dikurangi 2 hasilnya 0. Berarti yang dikalikan adalah yang K-nya. Berarti kemudian 2 ini adalah koefisien. Koefisiennya nanti pindah ke sini. Jadi K2SO3. Oke, selanjutnya adalah tata senyawa organik. Nah, ini untuk tata nama senyawa organik akan dibahas lebih lanjut di kelas 12. Ini ada contoh-contohnya seperti CH4. Nah, CH4 ini ada metana atau gas alam, nama lazimnya ya. Kemudian ada CONH2 2 kali, ini adalah urea. Kemudian CH3COH itu adalah asam asetat atau nama lazimnya atau nama dagangnya adalah cuka. Kemudian ada aseton, ada iodoform, ada formaldehid, kloroform ya, kemudian sukrosa, glukosa, alkohol. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum saya absen ya, sudah jam 8:05. Saya absen. Di PS4. Cantika Amelia ada? Hadir, Bu. Rika Maulana? Elang Yoda? Hadir, Bu. Fauzia? Fitria? Gracia Indah Putri? Hadir, Bu. Bu, Rika Olida? Maulana hadir, Bu. Olida? Imam? Hadir, Bu. Tadi siapa? Olida? Rika, Bu. Imam, Bu, hadir. Imam. Enggak, ini tadi ada suara-suara itu. Kecil. Fitria hadir, Bu. Oh, Fitria. Immanuel? Hadir, Bu. Joel apa sih? Joel Rompul Nababan ya? Ya, hadir, Bu. Julian Veron? Hadir, Bu. Kezia? Hadir, Bu. Leila Putri? Hadir, Bu. Leon? Hadir, Bu. Muhammad Gali? Hadir, Bu. Muhammad Hoirul Anam? Hadir, Bu. Muhammad Anggana? Hadir, Bu. Nabilah Aulia? Nggak ada. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nanda? Natasha? India Putri? Hadir, Bu. Hadir. Bu, Nanda Nurhidayah hadir. Nanda. India Putri ada? Sofria Ramadhani? Hadir, Bu. Esti? Hadir, Bu. Rima? Hadir, Bu. Ririn? Hadir, Bu. Rizky Ramadan Hidayat? Hadir, Bu. Safira? Hadir, Bu. Hadir. Sekar?
Hadir, Bu. Syakila. Syakila. Siti Aminah. Hadir, Bu. Sophie. Sophie. Steven. Hadir, Bu. Ubaidillah. Wildan. Wildan. Zahra Manda. Hadir, Bu. Zahra, kamu baru ada. Yang lain yang belum dipanggil? Dika Maulana, Bu. Udah kan ini? Oh, Hadir. udah. Ada lagi yang lain? Kenapa ini? Ada yang baru masuk. Fauzia nggak ada ya? Holidah nggak ada. Natasha nggak ada. India Putri. Syakila. Sofi Naila. Ubaidillah. Sophie mikir. Oh, Sofi mic-nya. Ubaidillah, Wildan. Nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa ini bunyi terus? Oh. Syakila, mic-nya Bu nggak bisa. Oh ya udah kan tadi. Syakila. Oh iya, Syakila ada. Apa lagi ini kok bunyi terus? Oh, Syakila. Udah, Syakila. Oke, setelah ini akan ada latihan. Nanti tolong dikerjakan latihannya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ada yang mau ditanyakan? Juel Nababan? Enggak, Bu, enggak ada. Oke, Steven? Tidak ada, Bu. Oke. Kalau misalkan masih bingung, kurang mengerti, nanti tinggal ditanyakan saja di chat WA group. Kemudian PPT-nya sudah diperbarui. Ada video referensi juga dari YouTube sama rangkumannya, nanti tinggal dibaca saja di reaksi redox ya. Oke, saya akhiri meet kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan meet. Makasih, Bu. Sama-sama.